8 tahun Anda mengabdi di sebuah instansi pemerintah. Setiap hari, Anda bekerja di jantung pelayanan publik memastikan roda birokrasi tetap berputar. Tapi setiap bulan, status Anda tak pernah berubah. Pekerja alidaya, bukan ASN. Bukan pula PPPK. Sementara rekan di sebelah Anda menikmati jaminan masa tua, Anda hidup dalam ketidakpastian kontrak. Dan dalam hati kecil, muncul pertanyaan, dengan masa kerja dan tanggung jawab sebesar ini, tidakkah saya layak mendapatkan status tetap? Inilah dilema ribuan tenaga outsourcing di lingkungan pemerintah. Mereka bekerja seolah bagian dari instansi, tapi secara hukum, mereka hanya terikat pada kontrak dengan vendor. Lalu muncul pertanyaan besar, apakah mereka berhak menuntut diangkat menjadi pegawai tetap di instansi tempat mereka bekerja? Mari kita bedah dua sisi hukum yang mengatur situasi ini. Pertama, dari sisi hukum ketenagakerjaan. Dulu, pekerjaan inti dilarang dialihkan ke outsourcing. Namun sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Cipta Kerja dan PP Nomor 35 Tahun 2021, pemisahan antara pekerjaan inti dan penunjang dihapus. Kini, fokus hukumnya jelas. Hubungan kerja Anda adalah dengan perusahaan penyedia jasa vendor, bukan dengan instansi pemerintah tempat Anda bertugas. Artinya, menuntut status PKWTT atau pegawai tetap kepada instansi pemerintah. Secara hukum, sangat sulit karena mereka bukan pemberi kerja Anda. Tapi, jangan berhenti di sana. Karena saat gerbang ketenagakerjaan tampak tertutup, gerbang hukum administrasi negara justru terbuka. Kedua, dari sisi hukum aparatur sipil negara ASN, akhir tahun 2023, lahir Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Undang-undang ini menegaskan, pegawai di instansi pemerintah hanya terdiri dari dua jenis PNS dan P3K. Dan yang paling penting, undang-undang ini memerintahkan bahwa status tenaga non-ASN, termasuk honorer dan alidaya yang menjalankan fungsi inti, harus ditata dan diselesaikan paling lambat Desember tahun 2024. Dengan kata lain, jalur Anda untuk memperoleh kepastian status bukan melalui tuntutan PKWTT, melainkan melalui mekanisme penataan non-ASN yang umumnya dilakukan lewat seleksi khusus menjadi PPPK. Jadi, bagaimana dengan Anda? Apakah instansi Anda sudah menyiapkan langkah menghadapi tenggat Desember tahun 2024 tahun lalu? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Mari kita bahas bersama. Informasi dalam video ini bersifat edukasi hukum umum, bukan nasihat hukum pengganti konsultasi profesional. Setiap kasus memiliki fakta unik yang perlu dianalisis secara mendalam. Jangan hadapi kompleksitas hukum sendirian. Dapatkan kepastian dan strategi hukum yang tepat bersama kami. Aquila, Counselors at Law. Sampai jumpa di video edukasi hukum berikutnya.